Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjutkan bimbingan untuk skripsi atas nama Putri Handayani ya. Oke, judulnya adalah pengaruh profitabilitas dan risiko sistematis terhadap harga saham melalui nilai perusahaan sebagai variabel terpending. Ya, ini dikasih namanya ini ditukar namanya lagi menjadi proposal skripsi. Ya, masih pakai logo lama, ganti dengan logo yang baru jurusan ya. Yang ada itu adalah program studi ya, program studi manajemen. Buat di bawahnya program studi manajemen. Oke, lanjut. Spasi yang dipakai adalah 2 harusnya. Jadi spasi yang Anda pakai di sini masih 1. Harusnya spasi yang dipakai itu adalah 2 ya. 2 spasi. Ya, spasi yang dipakai adalah 2. Kemudian keterangan gambar lazimnya itu di bawah gambar dulu, baru keterangan gambar. Oke, itu dia ya. Oh ya, ada yang saya lupa di sini. Itu oke, layoutnya sudah benar ya. Layoutnya 4 kiri atas 4, 3 kanan, 3 bawah. Sudah oke. Tinjauan pustaka. Oke, agensi teori. Jadi teori ini selain muncul di awal bab, akan muncul juga di pengembangan hipotesis. Ini harus rapi lagi menulisnya, nggak bisa kayak gini. Penelitian terdahulu narasikan dulu dalam bentuk paragraf, kemudian baru ditabelkan. Ya. Kemudian saya lihat ini pengutipannya belum ada yang memakai Mendeley, ada yang enggak. Ya. Termasuk di dalam tabel ini tetap harus ada Mendeley-nya. Memakai Mendeley. Pakai Mendeley ya. Nah, dalam pengembangan hipotesis, tambah lagi narasi. Dalam pengembangan hipotesis harus ada narasi keterkaitan. Jadi harus ada cerita profitabilitas itu bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bagaimana mekanismenya? Kenapa bisa terjadi? Ya, ceritakan bagaimana profitabilitas itu bisa berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian kesesuaian dengan grand teori. Apa grand teori yang dipakai tadi? Agensi teori kah? Stakeholder teori kah? Harus masuk di dalam pengembangan hipotesis ini. Dan ada menyinggung tentang penelitian terdahulu. Ya, penelitian sebelumnya ya, menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian siapa? Jadi harus seperti ini kan sudah ada. Berarti teorinya belum ada di sini ya. Jadi satu poin ini satu paragraf, satu halaman ya. Satu poin ini satu halaman buatnya. Keterangan gambar di bawah gambar sudah oke. Baik, hipotesis oke. Jadi itu dulu ya, diperbaiki ya. Putri Handayani. Oke, skripsi selanjutnya yaitu siapa lagi ya? Puja. Puja Rimayanti. Nah. Puja Rima. Margin sudah oke. Jadi papernya ini harus di set ke A4. Di set dulu ke A4 ya. Baru marginnya 4433 gitu. Oke, latar belakang masalah. Latar belakang terlalu singkat dan tidak ada masalahnya. Mana isunya, mana fenomenanya. Tentu harus ada namanya latar belakang masalah, tapi nggak ada masalahnya. Saya lihat di sini nggak ada masalahnya.
Masalahnya itu tentang Y-nya, variabel independennya, variabel dependennya. Apa variabel dependennya? Itu kinerja keuangan. Ya, mana masalahnya? Belum ada, sehingga harus ditambahkan. Penulisan pengutipan harus dimendelekan, ya, dimendelekan. Jadi tidak saya buat semuanya ya. Langsung silakan aja dicek. Ini kok lari lagi layoutnya Nanda? Layout itu 4433. Kok jadi 2,54 lagi? Harusnya di sini tetap 4. 4 kiri, 4 di atas, 3 kanan dan 3 di bawah. Ini lari lagi layoutnya. Oke. Baik. Oke, ya, tidak hanya di cover saja 4433-nya, di dalam isinya, di kontennya juga ya 4433. Oke, silakan diperbaiki ya. Puja Rimayanti. Baik, ini di satu lagi, ini harusnya memakai tulisan huruf Romawi. Oke ya. Baik, selanjutnya Istizahara. Oke, saya akan cek layoutnya itu 4433 udah oke, layoutnya, papernya 4 oke. Bikin namanya dulu proposal skripsi ya. Kalau skripsi itu udah jadi nanti. Masalah. Belum ada masalahnya. Masalah itu harus ada fenomena tentang Y-nya tuh. Variabel terhadap keputusan investasi, kesolidin dan likuiditas terhadap keputusan investasi. Variabel Y-nya keputusan investasi. Mana masalah investasinya di latar belakang. Masalah itu ya harus dibuktikan. Masalah itu dibuktikan dengan fakta dan data. Oke, salah ya. Fakta, data, masalah. Kalau bisa dibikin dalam bentuk tabel keputusan investasi gimana, atau ada narasinya boleh. Narasi kesalahan atau apa namanya, salah dalam mengambil keputusan investasi pun boleh juga. Penting ada. Itu namanya latar belakang masalah. Identifikasi. Oke, batasan. Baik, tujuan. Manfaat teoritis. Tambah lagi manfaat teoritis ini, manfaat penelitian ini bagi siapa? Misalnya bagi peneliti, bagi peneliti selanjutnya, bagi pemerintah, bagi perusahaan, banyak lagi. Ini terlalu sederhana, cuma 2. Oke, kajian teori keagenan yang dipakai boleh. Teori keagenan ini ketika kita mengemukakan teori itu kasih kredit dulu kepada penemu teorinya, misalnya Jensen and McLean tahun 1978 gitu ya. Kasih kredit siapa penemunya, kemudian baru disadur teorinya. Backing order teori, ya ini bunyinya, siapa yang menemukannya, beri kredit dulu kepada pencetusnya. Oke, tidak boleh pengutipan seperti ini. Universitas Profesor Doktor. Yang dikutip itu, yang muncul itu adalah nama belakang, bukan nama kampusnya. Ini nama kampusnya yang muncul. Maka harus diperbaiki di Mendeley-nya. Baik. Ya, jadi pengutipan semuanya harus rapi ya.
Cukup pakai nama belakang Mia Noviati. Ya, nama belakang. Baik, ini narasi dulu dalam bentuk paragraf, kemudian baru ditabelkan. Harus ada keterangan tabel ya. Tabel 21, tabel 21 penelitian terdahulu. Oke, jadi yang isi di sini dinarasikan dulu ya, baru ditabelkan. Ya, satu penelitian itu satu paragraf saja, sudah cukup. Membuat dalam tabel itu kita harus singkat padat jelas. Jadi tidak ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Jadi digabung saja ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Jadi tidak sampai sepanjang ini dia jadinya. Ya, singkat padat jelas tabel. Oke ya. Pengembangan hipotesis tambah lagi narasi keterkaitan ya. Grand teori apa tadi? Agensi teori. Jadi agensi teori itu tidak nongkrong saja di awal bab ya. Dia harus masuk di pengembangan hipotesis ditambah dengan penelitian terdahulu ada di sini. Ya. Di pengembangan hipotesis. Dan di sini juga tentang grand teori ya. Narasi keterkaitan, harus ada cerita narasi bagaimana cash holding itu bisa berpengaruh terhadap profitabilitas. Harus ada di sini. Oke. Ya. Ini lupa. Ini nanti dimiringkan ya. Yang bahasa Inggris dimiringkan. Kerangka pikir, kota tonggok nama kita. Kerangka pikir ini harus ada keterangan gambar berapa ini? Nama keterangannya mana? Keterangan gambar. Ya, identitas gambar. Gambar 21, kerangka pikir atau kerangka konseptual boleh. Di atasnya dibuat juga narasi ya. Berdasarkan penelitian terdahulu, berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Baru muncul keterangan gambarnya di sini. Baik, itu untuk Hesti Zahara ya. Oke. Siapa lagi nih? Amelia Savitri. Ini juga penulisan bahasa Inggris dimiringkan ya. Pasifa, kemudian pakai jenis tulisan Times New Roman. Spasi yang dipakai 2, subbab juga perlu diboldkan. Ini perlu diboldkan. Selanjutnya keterangan gambar letakkan di bawah. Keterangan gambar letakkan di bawah gambar ya, tulisan bahasa Inggris dimiringkan. Pengutipan harus pakai Mendeley. Ini banyak ya. Ini harus rapi-rapi dulu, baru dikasih ke dosen pembimbingnya ya. Ini banyak spasinya salah, ukuran tulisannya bervariasi, nggak bisa seperti itu. Pengutipannya nggak tepat juga ya. Ini spasinya salah, spasinya harusnya pakai 2. Layout papernya udah A4 ya, jadi dipakai A4, spasinya 2. Penelitian terdahulu, narasikan dulu dalam paragraf baru munculkan tabel ya. Jadi Amelia Asifa ini harus banyak lagi melihat skripsi di pustaka. Skripsi di pustaka, gimana caranya kakak kelasnya, logonya juga masih logo lama juga, terus diganti lagi dengan logo yang baru. Oke.
Buat dulu rapi-rapi, ini masih banyak. Singkat, padat, dan jelas ketika kita membuat tabel ini. Tidak perlu namanya sepanjang ini, cukup nama belakang saja. Kalau dia bertiga, nama belakang penulis pertama, kemudian and all. Oke ya, nah mungkin itu. Baik, silahkan diperbaiki berdasarkan komen yang ada ya.